2023 kemarin aku diagnosa sakit kista. Oke. Awalnya itu nggak tahu kan, pas USG ternyata udah di sebelah tuba sebelah kiri itu udah ada 11 cm dan sebelah kanan itu udah ada 7 cm. Terus dari Di mana dokter kistanya? di tuba. Oke. Waktu dirujuk ke USG lagi, ternyata kistanya itu udah 13 cm di kiri dan di kanan itu sudah 7 juga. Oke. Dijadwalkan bulan depannya. Pas operasi, sebelum operasi dokternya bilang kemungkinan tuba yang sebelah kiri nggak bisa diselamatin lagi karena udah parah. Yang sebelah kanan kemungkinan juga nggak bisa diselamatin lagi. Kemungkinan harus dibuang dua-duanya. Kalau dibuang kedua-duanya, kemungkinan nggak bisa punya anak secara alami. Kebetulan aku juga belum bisa kan. Nah, jadi mungkin bisa disisain sebelahnya. Ternyata qadarullah waktu operasi alhamdulillah sakit itu nggak ada yang dibuang, cuma dibuang kistanya aja. Oke. Udah itu masuk kerja dengan posisi yang masih sakit, jadi yang jalan aja masih susah. Aku kerja jadi administrasi di rumah sakit daerah Sumatera Selatan itu. Surat yang aku buat untuk izin itu sebenarnya lengkap dan ada semua. Tapi nggak tahu kenapa direktur aku panggil terus marah. Kenapa aku liburnya sampai banyak? Padahal aku libur cuma 2 minggu selama operasi itu. Dan dia marah-marah sampai bilang aku gak butuh sama kamu. Terus masih banyak yang mau kerja selain kamu. Jadi bener-bener lah kayak itu. Nah, terus dia pokoknya mencaci maki kayak itu. Dan terakhir dia bilang sampai kayak ini, setelah ini kamu nggak boleh libur lagi kecuali sudah parah dan dirawat baru boleh libur. Sedangkan aku itu kan harus kontrol bolak-balik rumah sakit. Nggak mungkin aku nggak libur. Terus itu juga aku mikirin kondisi aku, jadinya aku resign pas bulan Maret 2024-nya. Qadarullah waktu periksa kistanya ada lagi. Meteorisis sebelah kiri awalnya cuma 4,3, lalu diresepin obat hormon tuh nggak mempan. Jadi pas bulan April aku kontrol lagi, kistanya itu bertambah kanan kiri lagi. Oke. Nah, sebelumnya udah dioperasi dan hilang ya? Dan diajukan untuk operasi ulang lagi. Tapi karena selang itu kan baru 3 bulan, aku belum mau untuk operasi lagi. Di bulan itu, ya, minggu lagi. Bulan April, ada 2 kanan kiri. Jadi dokternya suruh operasi lagi, operasi ulang dalam waktu singkat, lebih 3 bulan. Jadi aku sarankan untuk suntik hormon. Dalam arti kasarnya sih itu tuh bentuk kemo sih, cuman yang lewat dari suntikan selama 3 bulan. Nanti dievaluasi lagi setelah 3 bulan itu apakah harus operasi lagi atau enggak. Dari yang kemarin itu aku tuh belajar untuk nikhlasin gitu, karena nggak mau ngingetin lagi tentang itu. Terus jadi kayak aku nggak pengen dendam sebenarnya, tapi kayak buat ngelupain itu kayak susah kayak gitu. Nah, dengan kayak sakit ini juga kadang aku mentalnya up and down kayak gitu kan. Ada satu sisi kayak semakin periksa makannya makin sembuh, makannya juga sudah dipantang-pantangin, tapi masih kayak tumbuh lagi, kayak setiap ke rumah sakit itu kayak punya ketakutan sendiri gitu. Nanti kalau aku ke rumah sakit lagi kayak yang mana lagi nih yang nambah kayak gitu. Apalagi kayak dokternya itu juga bilang kan, operasi itu juga emang sudah dibilangin efek sampingnya dari operasi ini dan sakit itu juga bakalan ada gitu. Jadi kayak mungkin punya keturunannya bakal lama, atau mungkin kan nggak bisa punya keturunan kayak gitu. Nah, gimana caranya biar kita tuh bisa kayak menerima kayak gitu. Kalau misalnya lagi down, biar bisa bangkit gitu. Iya. Itu aja. Oke. By the way, sekarang masih proses buat kontrol ya? Iya.
Ini aku udah suntik yang kedua kali, nanti bulan Juli tanggal 15 nanti yang ketiga. Nah, itu baru evaluasi dan belum tahu kelanjutannya gimana. Oke. Pertama, teman-teman nih yang join bagi cerita malam ini, kita doain yuk. Semoga diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya sama Allah, dan apapun hasilnya itu adalah yang terbaik menurut Allah. Dan kalau misalnya ditanya kita harus ngapain, sering banget aku bilang buat orang-orang yang aku mesti gimana lagi, mesti ngapain lagi. Salah satunya adalah jangan pernah berhenti berharap atas semua keajaiban yang bakalan Allah kasih ke kita, karena kita nggak tahu. Jadi yakin aja sama apapun ketetapan Allah, pasti itu yang terbaik. Mau itu buat kita kayaknya pahit deh, kayaknya buruk menurut kita deh, tapi itu baik menurut Allah, dan kita nggak tahu. Yang penting adalah sekarang buat Kak Ajeng, jangan putus asa. Allah pasti akan memberikan keajaibannya dari arah apapun. Oke. Tapi kita doain bareng-bareng semuanya ya. Syafa'allahu syifa'an ajilan. Jadi kalau buat aku sih, jangan pernah dengerin omongan orang-orang yang nyakitin hati kita, karena itu akan makin bikin kita drop. Biarin aja diri kita bahagia, penuh dengan full happiness, karena itu yang bikin mental kita sehat gitu. Kalau mental sehat kita, fisik kita bahkan juga bisa sehat. Jadi jangan habisin waktu Kajeng buat mikirin kata-kata yang mungkin nyakitin dari direktur tadi, oke? Terus ada nggak sih kayak amalan untuk orang sakit kayak itu, atau doa-doa yang bisa dibaca sehari-hari kayak itu? Ada. Mungkin nanti abis ini nanti aku share di chat Telegram, biar nanti bisa dibaca dan diamalin sama teman-teman semua. Gimana? Boleh. Nah, tapi yang paling aku kadang saranin gitu ya, kayak dulu pernah ada yang dia belum punya anak bertahun-tahun, dia udah 8 tahun nikah gitu ya. Yang paling aku saranin tuh buat dia, pertama happy gitu ya, terus yang kedua tuh hujan-hujanan. Nah, karena hujan-hujanan itu adalah, hujan itu kan rahmat dari Allah ya, dimana Allah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari tanah, yang dimana tanah itu dihujanin oleh dari langit yang itu datangnya dari Allah, dan bahkan menyuburkan tanaman, bahkan bisa menghidupkan yang mati dari tanah itu. Nah, makanya kalau aku sih nyaraninnya hujan-hujanan ya, terus doa pas sambil hujan-hujanan itu. Jadi kalau misalnya Kak Ajeng nih rumahnya kayak ada halaman belakang yang tertutup gitu ya, nggak bisa orang ngeliat, itu bisa tuh hujan-hujan di belakang gitu, itu bisa banget dicobain aja, tapi sambil berdoa untuk diangkat penyakitnya sama Allah. Oke? Kasih banget. Ya, sami-sami. Wow, ya, malam ini luar biasa banget ya. Aku bisa dengerin langsung cerita dari kalian yang amazing banget, sangat-sangat booster banget buat aku pribadi bahkan gitu ya. Dan Allah itu kan asyifa, Allah itu penyembuh, dan emang penting banget sih buat kita kalau udah di fase itu, nggak ada hal yang bisa kita harapin selain berharap sama Allah. Jangan lupa follow Instagram kita di Sharing Circle _ID, terus kemudian bersama lewati, dan forestcamp.id. Sampai ketemu lagi di bagi cerita selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.